Aplikasi pemesanan minyak goreng tengah disiapkan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikembangkan oleh Jabar Digital Service. Aplikasi ini nanti dapat digunakan RT dan RW untuk memesan minyak goreng curah langsung ke pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harga terjangkau. Adalah cara negara bisa hadir untuk memotong mata rantai yang membuat harga minyak goreng mahal. Di sisi lain, sambil minggu depan persiapan aplikasi pemesanan minyak goreng, kita juga melakukan operasi pasar. Di tengah mahalnya harga minyak goreng, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga gencar menggelar operasi pasar murah di seluruh tanah Pasundan. Harganya berapa? Ini 14.000 1 liter, dapat 2 jadi 28.000. Supermarket udah 57.000, ada yang 58.000. Mudah-mudahan sih harga minyak turun lagi. Normal lagi. Kasihan ibu-ibu gitu. Pasar murah digelar untuk meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Dari Bogor, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Polisi melakukan sidak ke sejumlah gudang distributor minyak goreng. Sidak dilakukan untuk memastikan proses distribusi minyak lancar sehingga tidak langka di pasaran. Kepolisian bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur melakukan sidak di sejumlah gudang milik distributor minyak goreng. Dari sidak, polisi menemukan ribuan liter minyak goreng berbagai kemasan, mulai dari kemasan literan hingga jerigen. Sidak dilakukan karena harga minyak yang meroket dan stoknya semakin langka di pasaran. Lebih dari 3.000 liter ini, ya. Nanti kita coba untuk undang, kita cek apakah karena memang ada unsur menimbun atau memang barangnya baru tiba. Ya, nanti kita cek berdasarkan data pembelian. Sementara itu, distributor lainnya mengaku kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng dalam jumlah banyak karena pembelian dari Kupang selalu dibatasi. Mau dapat 5 dos saja susah mati, karena barang tidak ada, agen tidak kasih masuk. Kita sonde ada stok sama sekali. Ya ada minyak murah saja, stok juga paling yang ada di toko ini. Sidak akan terus digelar jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri agar pasokan di pasaran bisa mencukupi permintaan warga. Dari Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Petugas kepolisian Polres Denpasar melakukan sidak ke distributor minyak goreng curah untuk memantau stok dan harga penjualan di pasar. Pengecer minyak goreng curah diimbau untuk menjual minyak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp15.500 per kilogram. Petugas kepolisian yang dipimpin oleh Kapolresta Denpasar, AKBP Bambang Yugo Pamungkas, melakukan sidak minyak goreng di salah satu subdistributor di Jalan Kargo Permai, Denpasar, Bali. Kapolresta juga mendengarkan keluhan warga yang saat itu tengah mengantri membeli minyak goreng. Di sini warga bisa membeli minyak goreng curah dengan harga yang lebih murah, yakni Rp15.300 untuk pembelian di atas 20 kg dan Rp15.500 untuk pembelian di bawah 20 kg. Dengan harga beli yang lebih murah, warga yang menjual kembali minyak goreng curah diminta tidak melebihi ketentuan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kemarin kita melakukan pertemuan ya dengan pemerintah kota, utamanya di Kadisprindak beserta Satgas Pangan. Kita bersama-sama ya, kita mengawasi, kita cari tahu permasalahannya di mana. Untuk masyarakat yang menjual kembali dari subdistributor sesuai dengan ketentuan Permendak 11, silahkan menjual dengan harga head Rp15.500 per kilogram atau Rp14.000 per liter. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur harga eceran tertinggi minyak goreng curah belum sepenuhnya menstabilkan harga di pasaran. Sejumlah pengecer minyak goreng curah menjual kembali di kisaran Rp17.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Menyikapi langka dan mahalnya harga minyak goreng, warga Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara membuat sendiri minyak goreng dari kelapa. Warga mengerjakan secara gotong royong untuk memenuhi ketersediaan minyak goreng di bulan Ramadan nanti. Beginilah cara warga Desa Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menyikapi langka dan mahalnya harga minyak goreng. Dengan bergotong royong, warga desa memproduksi minyak kelapa 3 kali dalam seminggu. Hal ini juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng selama bulan suci Ramadan nanti. Untuk bahan baku pembuatan minyak goreng tradisional menggunakan buah kelapa yang sangat mudah didapatkan di desa ini. Proses pembuatannya pun sangatlah mudah. Pertama-tama, buah kelapa yang sudah dipetik dipisahkan kulit dan isinya. Kemudian diparut dan diperasari santannya. Kemudian santannya sudah diperas, dimasak menggunakan wajan selama kurang lebih 2 jam. Hingga akhirnya terbentuk minyak goreng yang dihasilkan dari santan terpisah dari kotoran minyak atau dalam bahasa setempat disebut takinomina. Pada umumnya kan Desa Wabula ini kan pada umumnya banyak pohon kelapa. Setiap rumah itu ada pohon kelapanya, jadi kita berembuk bersama-sama, kita bikin minyak kelapa yang terbuat dari kelapa supaya kita menghemat. Untuk mendapatkan 1 liter minyak goreng dibutuhkan 5 hingga 6 buah kelapa tergantung ukurannya. Sementara setiap kali produksi, warga bisa menghasilkan 25 hingga 30 botol minyak kelapa. Hasil minyak yang dibuat selanjutnya dibagikan ke warga kampung secara gratis. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, Ancol masih menjadi pilihan warga ibu kota dan sekitarnya untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Menerapkan kapasitas maksimal 75%, Pantai Ancol terlihat kembali ramai di akhir pekan. Sejumlah warga Jakarta dan sekitarnya masih memilih wisata Ancol sebagai pilihan menghabiskan waktu di akhir pekan. Sejumlah pengunjung memilih kawasan Ancol untuk bermain air maupun hanya mencari udara segar. Tercatat sedikitnya 7.000 pengunjung telah memenuhi kawasan Ancol sejak pagi tadi. Peningkatan pengunjung mulai terlihat sejak 2 minggu terakhir. Sejumlah protokol kesehatan pun masih diterapkan dengan membatasi kapasitas 75%. Sementara jam operasional Ancol dibuka sejak pukul 6 pagi hingga 9 malam. Di akhir pekan hari ini, bagaimana antusiasme warga berwisata di kawasan Pantai Ancol, Jakarta? Langsung saja kita sapa Bayu Pradana di sana. Selamat siang, Bayu. Bagaimana antusiasme warga berlibur di Ancol hari ini? Wilson dan juga pemirsa, angin kencang di belakang saya juga, langit sudah terlihat lumayan gelap, tapi rupanya ini tidak menyurutkan antusias dari para pengunjung Ancol. Nah, bagi pemirsa yang masih ada di rumah, jangan khawatir, duduk saja yang tenang karena saya bersama juru kamera Tri Julianti akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana asyiknya warga ini berwisata di Ancol. Kita lihat sejenak di belakang saya, di sebelah sini, Anda bisa melihat berbagai aktivitas juga sudah mereka lakukan untuk menghabiskan hari libur mereka di akhir pekan, seperti bermain air di laut maupun juga mereka bisa naik wahana perahu ataupun juga aktivitas bersuah foto dan lain-lain. Seperti juga yang ada di sebelah saya, salah satu opsi yang bisa dilakukan bersama keluarga tercinta yaitu untuk bermain pasir. Nah, saya jadi pengen mengetahui ini, bagaimana sih asyiknya menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga. Kebetulan di sebelah saya sudah ada salah satu pengunjung. Halo Mas, dengan siapa Mas? Wisnu. Mas Wisnu, dari jam berapa nih Mas di Ancol Mas? Baru 1 jam yang lalu sih. Baru 1 jam. Mas, aktivitas apa aja sih Mas yang dilakukan di Ancol ini Mas? Paling kita cuma main-main pasir aja sih, karena kan di sana kan nggak boleh berenang ya, ada peringatannya, jadi cuma bisa main pasir di sini sama anak-anak. Kenapa sih memilih Ancol sebagai tempat wisata nih menghabiskan waktu libur? Paling simpel sih Mas tempatnya. Di sini lumayan lengkap sih, kalau memang kita bosan dengan pantai kita bisa ke tempat-tempat bermain yang lain kan. Ada banyak, ada Atlantis, ada Dufan dan lain-lain. Ini membawa adik-adik, membawa keluarga. Bagaimana sih Mas Wisnu upaya untuk menjaga kesehatan nih Mas? Tetap pakai masker aja sih, yang penting jaga prokesnya aja. Betul.
Jadi supaya tetap senang dan juga kesehatan juga tetap jalan ya Mas ya. Terima kasih banyak, sehat-sehat, selamat berlibur ya Mas ya. Terima kasih Mas Wisnu. Itu kata Mas Wisnu yang sedang berlibur bersama dengan keluarganya yang sedang membangun istana pasir luar biasa. Dan memang kalau kita lihat cuaca sudah lebih gelap lagi, namun masih banyak saja wisatawan yang hilir mudik silih berganti ini datang ke Ancol. Dan memang bukan hanya pantai Ancol saja, atraksi yang disediakan di kawasan Ancol ini seperti ada dunia fantasi untuk menikmati aneka wahana, lalu juga ada kawasan SeaWorld untuk melihat aneka biota laut dan lain-lain. Meski demikian, memang dari pihak Ancol mengatakan pantai Ancol yang menjadi primadona dari para pengunjung. Dan sejak 2 minggu lalu terpantau memang sudah mulai diramaikan kembali. Pada pagi ini, tepatnya pada pukul 9, tercatat sedikitnya 7.000 pengunjung ini sudah memenuhi Ancol. Dan tentunya ini terus mengalir dan sejumlah upaya dari pihak Ancol juga sudah dilakukan seperti diantaranya yaitu memperketat protokol kesehatan dan juga membatasi kapasitas sampai 75% saja. Dan kawasan Ancol ini dibuka sudah normal kembali dari pukul 6 pagi sampai pukul 9 malam. Nah, kalau warga sudah memilih Ancol sebagai tempat wisatanya, kemana Anda menghabiskan waktu libur Anda? Wilson dan pemirsa. Baik, terima kasih Bayu. Nah, ini juga menjadi perhatian warga harusnya karena BMKG beberapa waktu lalu saja baru mengimbau bahwa di DKI Jakarta akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi dan juga untuk ada peringatan juga yang dikeluarkan yaitu tanggal 26 sampai dengan 28 bahwa gelombang tinggi sehingga mungkin warga yang ingin berwisata ke daerah pantai ini harus tetap berhati-hati. Terima kasih Bayu atas laporan Anda, selamat bertugas kembali dan selamat liburan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai 2 kelompok warga di Nusa Tenggara Timur yang terlibat adu mulut saling klaim lahan. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.